Akuntansi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Indawati SDMAK dan dengan kami yaitu Aulia Salsabila Putri, Sepinela, Ibu Suci, Rangga. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang Environmental Cost Management. Yang pertama akan dijelaskan oleh Suci. Pertama ada pengertian akuntansi biaya lingkungan. Akuntansi biaya lingkungan adalah metode akuntansi biaya sistematis yang tidak hanya berfokus pada biaya lingkungan, juga biaya material dan energi. Akuntansi biaya lingkungan dapat digunakan untuk mengukur biaya jasa dan kualitas serta menunjukkan biaya real untuk input dan proses bisnis. Biaya lingkungan biaya yang ditanggung perusahaan yang berhubungan dengan perusahaan lingkungan akibat dari aktivitas perusahaan, baik biaya internal berhubungan dengan pengurangan proses produksi untuk mengurangi dampak lingkungan maupun eksternal berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan menurut Suseno Haji 2003. Selanjutnya ada jenis-jenis biaya lingkungan. Di sini ada 10 jenis. Yang pertama ada biaya pemeliharaan dan penggantian dampak limbah, yaitu biaya memperbaiki kerusakan lingkungan akibat limbah. Yang kedua biaya pencegahan dan pengolahan, yaitu biaya mencegah kerusakan dan mengolah limbah. Yang ketiga biaya bahan non produksi, yaitu pembelian bahan khusus untuk mengurangi dampak limbah. Yang keempat ada biaya pengolahan produk, yaitu mengolah bahan yang bukan hasil produksi agar tidak mencemari. Yang kelima ada biaya penghematan lingkungan, penghematan yang muncul dari pengolahan lingkungan. Yang keenam ada potensial hidden cost atau biaya tersembunyi sebelum produksi, saat produksi, dan biaya akhir. Yang ketujuh ada potential cost atau biaya tak terduga. Ini adalah biaya yang mungkin muncul di masa depan atau risiko lingkungan. Yang kedelapan ada image and relationship cost, yaitu biaya menjaga citra, hubungan publik, manajemen dan pelanggan. Yang kedua ada private cost, biaya yang langsung mempengaruhi keuntungan atau bottom line perusahaan. Yang ke-10 ada societal cost, yaitu dampak biaya sosial dan lingkungan yang ditanggung masyarakat atau biaya eksternal. Selanjutnya ada biaya lingkungan, biaya kualitas lingkungan. Yang pertama ada biaya pencegahan, biaya untuk mencegah terjadinya pencemaran, contohnya pelatihan lingkungan, desain produk ramah lingkungan, dan pengurangan limbah di awal proses. Yang kedua ada biaya penilaian atau pengendalian, yaitu biaya untuk menilai, memantau, dan menguji kualitas lingkungan. Contohnya pengujian polusi, pemeriksaan kadar limbah, dan audit lingkungan. Yang ketiga ada biaya kegagalan internal, yaitu biaya untuk menangani limbah sebelum dilepas ke lingkungan. Contohnya pengolahan limbah, peralatan penyelam polusi, dan pemeliharaan fasilitas pengolahan limbah. Yang keempat ada biaya kegagalan eksternal, yaitu biaya akibat dampak lingkungan yang sudah terlanjur terjadi. Contohnya pembersihan lingkungan, kompensasi kepada masyarakat, dan pemulihan kerusakan. Selanjutnya ada pengurangan biaya lingkungan. Pengurangan biaya lingkungan dilakukan dengan mencatat dan melaporkan setiap biaya lingkungan secara terpisah sesuai klarifikasinya. Tujuannya adalah untuk menilai efisiensi operasional, mengendalikan biaya, serta meningkatkan kinerja pengelola lingkungan. Melalui pengukuran ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana biaya lingkungan mempengaruhi profit serta melihat perbandingan biaya pada setiap kategori aktivitas lingkungan. Pengukuran biaya lingkungan ini juga memberikan dua informasi penting. Yang pertama ada dampak biaya lingkungan terhadap profit atau laba perusahaan. Yang kedua ada besarnya biaya relatif pada masing-masing kategori biaya lingkungan. Untuk selanjutnya ada pembebanan biaya lingkungan. Setiap proses produksi pasti menghasilkan limbah baik padat, cair maupun gas. Limbah ini bisa merusak lingkungan bahkan setelah produk digunakan oleh konsumen. Masalahnya banyak biaya lingkungan pasca pembelian justru ditanggung masyarakat bukan perusahaan. Karena itu perusahaan harus bisa menghitung dan membebankan biaya lingkungan secara tepat ke produk dan prosesnya. Ada dua jenis biaya utama, yang pertama biaya lingkungan penuh dan biaya privat penuh. Untuk biaya lingkungan penuh mencakup biaya privat dan biaya sosial. Datanya juga berasal dari pihak eksternal perusahaan. Untuk biaya privat penuh hanya biaya internal perusahaan, misalnya biaya pengelolaan limbah dan proses produksi. Selanjutnya ada pembebanan biaya berbasis fungsi dan aktivitas. Untuk berbasis fungsi, biaya lingkungan dihitung berdasarkan penggunaan jam tenaga kerja atau jam mesin. Untuk berbasis aktivitas, biaya dibebankan kepada aktivitas lingkungan lalu dibagi lagi ke produk sesuai tingkat pemakaian aktivitas tersebut. Untuk selanjutnya ada contoh kasus Atavia. Thomas Ince punya pabrik yang membuang limbah cair melebihi batas aturan sehingga mencemari sungai. Solusi instalasi pengelolaan limbah memang mahal jika dihitung dari biaya langsung. Tapi menurut Atavia, hitungan biaya masih terlalu sempit. Harusnya ada faktor lain seperti biaya pembersihan, potensi kehilangan pendapatan karena protes masyarakat, dan dampak kesehatannya. Ini menunjukkan pentingnya menghitung biaya lingkungan secara lebih luas. Selanjutnya ada biaya lingkungan dalam produk dan volume produksi. Setiap barang yang diproduksi itu punya biaya lingkungan, baik dari proses produksi maupun jumlah limbah yang dihasilkan. Dalam analisisnya ada dua biaya. Yang pertama ada biaya penerimaan. Biaya penerimaan itu biaya lingkungan yang muncul dari setiap unit produksi.
kedua ada biaya sosial. Biaya sosial itu biaya lingkungan yang ditanggung masyarakat dari produksi tersebut. Perusahaan harus mencari titik ideal antara volume produksi dan biaya lingkungan. Titik keseimbangan ini memastikan perusahaan tetap untung tapi juga tidak merusak ekosistem. Dan untuk selanjutnya ada model penilaian biaya siklus hidup. Dalam konsep bisnis life cycle, perusahaan melewati 4 tahap. Yang pertama ada startup, penjualan masih rendah, laba cenderung negatif. Yang kedua ada growth, penjualan naik, labanya meningkat. Ketiga ada mature, penjualan stabil di titik tertinggi, kondisi keuangannya kuat. Dan yang terakhir ada decline, penjualan dan laba mulai menurun. Pada tahap mature, perusahaan biasanya lebih mampu menerapkan proses program CSR, termasuk tanggung jawab lingkungan, karena sudah stabil secara finansial. Tahapan ini penting untuk mencegah finansial distress. Terus selanjutnya dibahas oleh Adel. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang penilaian biaya siklus atau life cycle costing. Cycle costing itu adalah menilai biaya dan dampak lingkungan dari suatu produk sepanjang seluruh siklus hidupnya untuk menemukan peluang perbaikan. Tahapan siklus hidup produk dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, ekstraksi sumber daya, yaitu pengembalian bahan baku dari alam. Yang kedua, pembuatan produk atau proses produksi hingga barang jadi. Yang ketiga, penggunaan produk atau konsumsi energi dan biaya selama pemakaian. Dan yang terakhir, daur ulang dan pembuangan atau proses akhir termasuk limbah dan potensi daur ulang. Tahapan penilaian LCC itu juga dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah analisis persediaan atau inventory analysis, yaitu mengidentifikasi kebutuhan bahan baku, energi, dan emisi yang dihasilkan produk. Dan yang kedua itu analisis dampak atau impact analysis, yaitu menilai besarnya dampak lingkungan dari berbagai desain atau proses serta memberi peringkat berdasarkan biaya dampak. Dan yang terakhir itu ada analisis perbaikan atau improvement analysis, yaitu mengusulkan perubahan untuk mengurangi dampak lingkungan sesuai hasil analisis sebelumnya. Dan selanjutnya itu ada akuntansi pertanggungjawaban lingkungan berbasis strategi. Yang pertama itu ada sistem akuntansi pertanggungjawaban, digunakan untuk mengendalikan aktivitas usaha melalui pelaporan tanggung jawab tiap unit. Lingkungan operasi yang stabil membuat perusahaan fokus pada efisiensi, menjaga pangsa pasar, dan mempertahankan kinerja yang konsisten. Terus untuk fungsi akuntansi manajemennya itu mengukur tindakan dan hasil serta menjadi dasar pemberian penghargaan kepada manajer. Sistem ini menjadi alat utama dalam pengendalian manajerial. Untuk pendekatan akuntansi pertanggungjawaban itu ada 2 macam. Pertama itu berdasarkan fungsi dan aktivitas. Berdasarkan fungsi ada 3, dibagi menjadi 3. Yang pertama cocok untuk lingkungan stabil. Yang kedua tanggung jawab dibagi ke unit organisasi. Dan yang terakhir kinerja dinilai menggunakan ukuran keuangan. Terus untuk berdasarkan aktivitas dibagi menjadi 2. Yang pertama cocok untuk perusahaan yang terus melakukan perbaikan berkelanjutan. Dan yang kedua fokus pada aktivitas yang menciptakan nilai dan efisiensi proses. Terus untuk yang keduanya itu ada akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas dan strategi. Berdasarkan aktivitas menampilkan perubahan signifikan dalam penempatan, pengukuran, dan evaluasi tanggung jawab. Terus menambah perspektif proses pada sistem akuntansi fungsional, yaitu mengubah sistem dari 1 dimensi menjadi 2 dimensi. Terus pengendalian menjadi manajemen pembelajaran. Terus yang B itu berdasarkan strategi, menjelaskan misi dan strategi organisasi pada tujuan operasional. Yang kedua mengukur kinerja menjadi 4 perspektif. Yang pertama keuangan, kedua pelanggan, ketiga proses, dan yang keempat infrastruktur. Dan yang terakhir itu ada rincian operasional, yaitu fokus manajemen kepada aktivitas, yaitu nilai pelanggan dan laba. Alat utamanya itu perhitungan biaya produk dan analisis nilai proses. Dan dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama dimensi biaya dan dimensi proses, yaitu mendukung kebutuhan strategis. Selanjutnya adalah analisis nilai proses, yaitu menjadi landasan akuntansi pertanggungjawaban berdasarkan aktivitas. Fokus utama itu pada akuntabilitas aktivitas, bukan biaya individual. Terus menekankan maksimalisasi kinerja sistem, bukan kinerja personalnya. Terus yang pertama analisis penggerak, yaitu mencatat akar penyebabnya. Setiap aktivitas memiliki input dan output. Inputnya itu sumber yang digunakan untuk menghasilkan output, dan outputnya itu hasil atau produk aktivitasnya. Penggerakan aktivitas yaitu ukuran permintaan yang ditempatkan pada aktivitas. Tujuannya untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi akar penyebab biaya aktivitas. Terus yang kedua yaitu ada analisis aktivitas, yaitu mengidentifikasi, menjelaskan, dan mengevaluasi aktivitas perusahaan dan menghasilkan 4 hal utama. Yang pertama aktivitas yang dilakukan, kedua jumlah SDM yang terlibat, yang ketiga waktu dan sumber daya yang dibutuhkan, dan yang terakhir nilai aktivitas untuk organisasi dan rekomendasi mempertahankan aktivitas yang bernilai. Terus yang terakhir itu ada pengukuran kinerja aktivitas, yaitu menilai efektivitas aktivitas dalam bentuk keuangan dan non keuangan. Berfokusnya pada 3 dimensi utama. Yang pertama itu efisiensi, yaitu hubungan input dan output. Terus habis itu ada kualitas,
dilakukan benar pada percobaan pertama, dan yang terakhir itu ada waktu, yaitu durasi penyelesaian aktivitasnya. Bertujuan menunjukkan perbaikan yang konstan dan kinerja aktivitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ade Raka. Oke, selanjutnya ada ukuran keuangan untuk efisiensi aktivitas. Yang pertama itu ada pelaporan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Nah, di dalam sistem akuntansi memisahkan biaya bernilai tambah dan tidak bernilai tambah. Tujuannya agar manajemen bisa menghapus aktivitas tidak efisien dan mengoptimalkan aktivitas yang memberikan nilai tambah. Untuk menghitung biaya bernilai tambah itu dapat menggunakan rumus, yaitu standar quantity dikali standar price. Dan untuk mengukur biaya tidak bernilai tambah itu dapat menggunakan rumus actual quantity dikurang standar quantity dikali standar price. Ini ada contoh soalnya. Nah, PT Tekstil Maju menggunakan standar efisiensi aktivitas untuk mengukur kinerja produksi dalam suhu satu periode. Perusahaan membutuhkan bahan baku sebagai berikut, yang dimana untuk standar kuantitinya itu sebanyak 500 unit bahan baku. Nah, untuk aktual kuantitinya ada 620 unit bahan baku, dan untuk standar price-nya 20.000 per unit. Nah, di sini ada dua pertanyaan. Yang pertama, hitunglah biaya bernilai tambah value added cost, dan yang kedua, hitunglah biaya tidak bernilai tambah. Nah, yang pertama kita akan menghitung dulu untuk biaya yang bernilai tambah, itu dengan rumus standar quantity dikali standar price. Di mana untuk standar quantity-nya itu sendiri ada 500 unit bahan baku dikali standar price-nya 20.000. Nah, sehingga ditemukan hasilnya 10 juta. Yang kedua, kita akan menghitung biaya tidak bernilai tambah dengan rumus aktual quantity dikurang standar quantity dikali standar price. Untuk aktual quantity-nya ada 620 unit bahan baku dikurang standar quantity 500 unit bahan baku dikali standar price-nya 20.000 per unit. Hingga ditemukan hasil 120, terus dikali lagi itu dengan standar price-nya 20.000. Nah, ditemukanlah hasil biaya tidak bernilai tambah sebesar 2.400.000. Yang kedua ada pelaporan tren. Nah, pelaporan tren digunakan untuk memantau perubahan biaya dan efisiensi dari waktu ke waktu. Jika tren menunjukkan peningkatan biaya tanpa peningkatan nilai tambah, maka ada indikasi inefisiensi. Dalam pelaporan ini, aktivitas bernilai tambah bisa berubah karena adanya perbaikan proses atau inovasi baru. Standar biaya pun perlu disesuaikan dengan kondisi terbaru. Yang ketiga ada peran standar Kaizen. Nah, Kaizen berfokus pada perbaikan berkelanjutan untuk menurunkan biaya dan meningkatkan kualitas, yaitu dengan menggunakan siklus PDCA atau Plan Do Check Act yang memastikan perbaikan dilakukan terus menerus. Kedua, dengan standar Kaizen adalah target realitas yang bisa dicapai berdasarkan kondisi saat ini, bukan target ideal. Selanjutnya ada benchmarking, adalah proses membandingkan kinerja perusahaan dengan praktik terbaik di industri yang sama. Tujuannya untuk menemukan cara baru dalam meningkatkan efisiensi dan kualitas aktivitas. Hasil benchmarking menjadi tolak ukur atau standar bagi perusahaan agar bisa mencapai performa terbaik. Yang kelima ada pengaruh perilaku dan penggerak. Ukuran output aktivitas digunakan untuk melacak seberapa besar biaya yang muncul akibat aktivitas yang tidak memberi nilai tambah. Dengan mengurangi aktivitas yang tidak efisiensi seperti proses yang berulang, waktu tunggu, atau kegiatan yang tidak diperlukan, maka secara otomatis pemerintah terhadap aktivitas tersebut berkurang dan biaya yang dikeluarkan juga menurun. Yang keenam itu ada manajemen kapasitas aktivitas, yaitu seberapa banyak suatu aktivitas bisa dilakukan dengan sumber daya yang tersedia. Perbandingan dilakukan antara kapasitas aktual quantity
yaitu yang benar-benar digunakan, dan kapasitas bernilai tambah standar quantity yang seharusnya digunakan secara efisien. Jika ada selisih kapasitas, itu menunjukkan ada sumber daya yang tidak digunakan dengan baik, misalnya tenaga kerja atau mesin yang menganggur. Yang ketujuh itu ada penghitungan anggaran biaya daur hidup. Konsep ini memilih biaya produk secara menyeluruh sejak awal hingga akhir masa hidup produk, yang meliputi yang pertama ada biaya perencanaan dan desain, yang kedua ada biaya produksi dan operasional, ketiga ada biaya perawatan dan dukungan, yang keempat ada biaya pembuangan atau pengakhiran produk. Nah, tujuannya adalah agar perusahaan tidak hanya fokus pada biaya produk, tetapi juga memahami seluruh biaya sepanjang siklus hidup produk untuk membuat keputusan yang lebih efisien. Untuk kesimpulan pada materi kali ini adalah environmental cost management menekankan pentingnya menghitung dan mengendalikan biaya lingkungan yang muncul akibat kegiatan produksi. Dengan mengidentifikasi biaya pencegahan, deteksi, pengolahan, hingga dampak sosial, perusahaan dapat mengetahui biaya sebenarnya dari sebuah produk. Pembebanan biaya lingkungan melalui metode biaya penuh, biaya privat, atau sistem berbasis aktivitas membantu perusahaan mengambil keputusan yang lebih akurat dan efisien. Melalui pendekatan dengan siklus hidup, perusahaan juga dapat mempertimbangkan dampak lingkungan dari awal hingga akhir umur produk. Secara keseluruhan, pengelolaan biaya lingkungan membantu perusahaan menjaga keberlanjutan, meminimalkan risiko, serta meningkatkan kinerja ekonomi dan lingkungan. Mungkin segitu saja pemaparan materi dari kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.